Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suaryanto. Selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sistem pencatatan transaksi penjualan yang videonya kemarin sudah saya tampilkan untuk previewnya. Nah, di sini untuk sistem yang saya buat atau video kali ini menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk membuat sebuah sistem pencatatan transaksi penjualan yang nanti yang dicatat itu adalah di bagian jumlah penjualan dan profit yang didapat. Tentu di sini untuk sistem yang saya buat tidak sama mungkin dengan yang di tempat Anda masing-masing, karena memang banyak sekali sistem pencatatan yang diperlukan, yang dibutuhkan, tetapi mungkin karena kebutuhan yang berbeda-beda, maka di situ sistem yang dibuat pun juga berbeda-beda. Tapi di sini mungkin bisa Anda gunakan untuk referensi atau untuk contoh atau sampel yang bisa Anda pakai dalam pembuatan sistem pencatatan transaksi yang Anda butuhkan ya. Oke, nah di sini yang pertama saya jelaskan adalah di bagian sistem yang sudah saya buat ini, saya mau jelaskan dulu di fungsi dan cara menggunakannya. Nah, oke. Jadi pertama di sini di bagian panel sebelah kanan, sebelah kiri ini ya. Di sini ada total penjualan bulan ini. Jadi ini menampilkan informasi tentang jumlah barang yang terjual pada bulan ini. Terus di bagian bawahnya sini dia adalah total seluruh penjualan, artinya itu di bagian bawah sini itu menampilkan hasil total dari semua penjualan yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, untuk di bagian bawah di sini ada Month View atau kalender yang saya masukkan dari VBA. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan data yang ada di bagian samping kanan sini. Jadi ada dua. Ada data penjualan tahun 2020 dan data 30 terakhir. Oke. Nah, di sini ketika saya mau menampilkan data di tahun sebelumnya, misalnya di tahun 2019, saya cukup mengubah tahun di sini jadi 2019, lalu saya klik tanggal di bulan apapun, terserah, misalnya bulan Mei, saya klik tanggal 22 misalnya. Oke, nah di sini maka langsung dia datanya akan muncul informasinya di tahun 2019. Maka di sini bulan Januari, bulan 1 sampai dengan bulan 12 seperti itu. Terus di bagian samping kanan, nah di sini ada muncul juga data yang menunjukkan data 30 hari terakhir dari bulan Mei. Nah, di sini dia 21 Mei sampai dengan 21 April seperti itu. Oke. Nah, ketika saya ingin melihat data yang lain, misalnya di tanggal sebelumnya di bulan Mei atau tanggal selanjutnya setelah bulan Mei, tinggal saya klik tombol di sini. Nah, maka di sini dia langsung berubah datanya sesuai dengan tanggal atau sesuai dengan waktu yang saya mundurkan lewat tombol sini. Ini pun juga sama, ketika saya klik maka dia akan maju datanya. Oke, di bagian samping sebelah kanan sini, ini adalah informasi yang menunjukkan ke kita tentang, pertama adalah ini profit yang diperoleh selama penjualan di bulan ini. Kalau di bawahnya ini dia adalah total profit yang diperoleh untuk semua penjualan atau seluruh penjualan yang telah terjadi di tanggal-tanggal sebelumnya. Terus di bagian sini ini adalah tempat untuk menampilkan grafik
atau menampilkan informasi penjualan yang sedang terjadi sekarang. Jadi sekarang bulan Mei, data yang masuk itu masih dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 seperti itu. Dan di sini untuk bulan Mei itu dia tanggalnya habis dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Ketika nanti dia berubah bulannya menjadi bulan Juni, maka otomatis angka di bagian tanggal ini akan berubah menjadi maksimal 30. Ketika Anda ingin mengganti grafiknya dengan grafik kolom, kan di sini saya memasukkannya ada dua tipe. Pertama ada line dan kedua ada kolom. Jadi ketika mau ganti jadi kolom tinggal diklik kolom, maka dia berubah jadi grafik kolom. Kalau misalnya tetap mau grafik yang garis atau line, berarti kita klik di bagian yang line. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini ada tombol new. Ini fungsinya untuk melakukan atau mereset data yang ada di sini agar nanti bisa diisi di bulan baru atau di bulan Juni. Oke. Nah, berikutnya di bagian sini ada open form. Ini fungsinya untuk memunculkan data atau memunculkan form yang akan kita isi untuk mengisi penjualan di dalam grafik di sini. Nah, ketika open form ini saya buka, maka otomatis di bagian sini pun juga akan berubah. Nah, dia menampilkan data penjualan di tahun 2020 yang sekarang, tepatnya di bulan Mei. Oke, seperti itu. Terus di samping juga berubah, dia akan menampilkan penjualan atau grafik penjualan tanggal sebelumnya ataupun tanggal setelahnya. Oke, nah nanti atau langsung saja di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat sistem pencatatan transaksi penjualan ini menggunakan file baru ya. Nah, bagi Anda nanti yang misalnya susah untuk mengikuti misalnya, atau misalnya sudah mengikuti tapi ternyata masih belum berhasil juga dan kebetulan mungkin Anda sangat memerlukan file ini, maka Anda akan saya kasih link atau saya kasih cara bagaimana mendapatkan aplikasi ini atau mendapatkan file ini. Oke, nah langsung saja di sini kita akan memulainya dengan pembuatan file baru. Oke, nah di sini sudah saya buatkan file baru. Nah, untuk file baru ini langsung Anda simpan dengan tipe filenya adalah Excel makro ya. Karena nanti kita menggunakan VBA juga di situ. Jadi di sini setelah Anda membuat file baru, diklik file, pilih save ya, lalu disimpan di tempat yang Anda inginkan. Nah, di sini saya simpan di desktop. Lalu Anda ganti nama filenya dengan nama terserah. Yang penting di sini di bagian save as type-nya harus diubah menjadi Excel Macro Enable Workbook. Oke, jika sudah, kita kembali ke sini. Nah, langkah pertama di sini adalah kita harus membuat sheet dengan nama data transaksi yang isinya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan buat sheet baru ya. Nah, di sini kita kasih nama. Namanya tadi adalah data transaksi ya. Oke. Oh ya, untuk video yang saya buat sekarang ini itu tidak menghapus atau tidak melupakan dari video tentang pembuatan aplikasi surat masuk dan surat keluar. Tetap video itu atau aplikasi itu akan saya selesaikan juga seperti aplikasi-aplikasi yang lain ya. Jadi setelah video ini selesai, maka saya akan melanjutkan di tahap final untuk aplikasi surat masuk dan surat keluar. Jadi tetap tunggu saja untuk update aplikasi surat masuk dan surat keluarnya. Oke, setelah Anda selesai membuat nama sheet di bagian sini ya, kita akan buat langsung tabelnya. Jadi tabelnya sini akan saya copy dari sini biar tidak mau dari awal, biar nggak lama-lama. Oke, saya copy. Langsung saya taruh di sini di baris ke-6. Oke, nah fungsi dari tabel ini adalah digunakan untuk menampung transaksi yang terjadi atau data yang diinput ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah,
berikutnya di sini kita akan buat lagi tabel di atasnya sini. Oke, di sini juga akan saya copy dan akan saya jelaskan nanti. Nah, untuk yang ini saya taruh di baris keempat. Oke, nah dia hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk tabel yang Anda buat seperti ini, pertama di bagian kolom A ini ada kode, terus di bagian kolom B ada rumus. Nah, rumusnya seperti ini. Dia menggunakan len, jadi sama dengan ya, sama dengan len buka kurung D4 tutup kurung D4 tuh kita ambil dari sini, terus di bagian sini ada nomor, terus di bagian sini ada tempat atau sel yang nanti kita gunakan untuk mengisi nomor otomatis. Jadi ini nggak usah Anda ketik 3737, nggak usah karena nanti akan terisi otomatis. Saya hapus saja. Oke, berikutnya di bagian samping. Nah, ini ada sel yang kita gunakan untuk menghitung jumlah nilai jual atau profit yang didapat. Jadi di sini kita menggunakan rumus sum saja. Terus di bagian yang kita blok itu dari sini ya, sampai dengan ke bawah itu terserah sampai berapa. Di sini saya ngebloknya dari sampai 100.000 baris ya. Nah, di sini pun juga sama. Saya menggunakan rumus sum juga. Tinggal saya blok dari E7 sampai dengan saya ganti jadi 100.000 misalnya. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi ini digunakan untuk menghitung jumlah barangnya. Yang ini digunakan untuk menghitung jumlah uangnya, seperti itu. Nah, jika sudah membuat tabel seperti ini ya, maka langkah berikutnya kita akan membuat di sheet baru, yaitu di bagian sheet ini, yaitu data grafik. Oke, kita buat dulu sheetnya. Kita buat sheet baru, lalu kita ketik jadi data grafik. Oke. Nah, ini adalah sheet data grafik yang nanti kita gunakan untuk menampung atau membuat tabel seperti ini ya. Oke. Nah, jika sudah selesai membuat sheet yang tadi atau yang barusan kita buat, langkah berikutnya di sini kita akan membuat tabel yang ada di dalam sheet data grafik. Oke. Nah, pertama di sini kita buat dulu tabel yang seperti ini ya. Oke, nah di sini saya buatkan bordernya dulu biar terlihat jelas tabelnya. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini diketik saja atau misalnya jika sudah punya tinggal copy aja ya. Jadi ini tinggal saya copy. Saya taruh di baris 23 itu ya. Ini pun juga sama, saya taruh di baris 23 biar sama saja di situ. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, langkah berikutnya kita akan buat sekarang tabel yang di sini. Oke, di sini kita juga akan copy. Kalau Anda berarti diketik. Oke, ini saya taruh di baris ke-9. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya di bagian sampingnya sini kita akan kasih tanggal ya. Jadi di situ isinya tanggal, kita kasih angka 1, 2. Lalu kita copy ke samping sampai dengan tanggal 31. Oke, masih 29, 30, 31. Oke, seperti itu. Kalau sudah kita perkecil sedikit. Oke, seperti ini saja. Ya. Nah, jika sudah, kita buat lagi sekarang di
bagian atas ini ada tahun, bulan ya. Jadi di sini tahun dengan bulan itu nanti akan mempengaruhi data atau mempengaruhi tanggal yang kita gunakan di sini. Oke, di sini saya copy seperti ini. Saya letakkan di baris kelima ya. Oke, nah dia tampangnya atau penampangnya seperti ini. Nah, di sini tahun ada bulan, terus di sini isinya 2020. Ini bulan Mei. Terus di sini dia ada jumlah tanggal yang muncul atau jumlah tanggal yang dimiliki oleh bulan Mei. Nah, di sini dia angkanya itu muncul otomatis. Contoh misalnya di sini saya ganti menjadi Juni. Nah, maka dia berubah menjadi 30. Nah, sedangkan di bagian bawah sini itu kita menggunakan rumus. Rumusnya sama dengan Anda klik sel tahun ini, simbol dan, petik 2, spasi, petik 2, simbol dan, klik sel bulan ya. Jadi pertama bulan dulu, baru tahun. Jadi B6 ini bulan dan B5 itu tahun. Oke, seperti itu. Nah, sedangkan di sini dia menggunakan rumus VLOOKUP yang nanti kita ambil datanya dari sini, dari tabel sini. Jadi dia itu untuk mengetahui bulan Juni itu dia berapa jumlah harinya, seperti itu. Oke, caranya di sini tinggal Anda klik gunakan rumus VLOOKUP. Lalu di sini kita ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, Anda klik yang sel Juni ini, titik koma lalu di blok tabel bantu yang di sini dari Januari sampai dengan 31, titik koma 2, titik koma 0. Terus tutup kurung lalu di enter. Harusnya di situ dia muncul jumlah hari 30 seperti itu. Nah, di bagian bawah sini, di bagian data bantu sini kita akan buat rumus seperti ini. Rumusnya sama dengan if. Ini kita klik. Lebih kecil sama dengan ini kita klik. Nah, yang ini kita kunci dengan tekan tombol F4 sekali. Maka kita kasih angka 1. Selain itu kosong atau petik 2 kali. Seperti itu. Tutup kurung, enter. Oke. Lalu kita copy ke samping. Sampai dengan 31 ya. Nah, untuk data bantu di sini kita gunakan sebagai bantuan, sebagai alat atau sebagai data bantu untuk pembuatan grafik yang nanti kita pakai untuk input data di dashboardnya. Karena di sini nanti ketika tadi saya bilang ya di bagian sini dia angkanya itu akan menyesuaikan dengan jumlah tanggal yang dimiliki. Maka kita menggunakan tabel atau data bantunya itu menggunakan rumus atau angka yang di sini. Jadi kalau dia itu cuman sampai 30 ya berarti di sini dia kosong. Sampai 31 di sini nanti ada angka satunya seperti itu. Nah, berikutnya di bagian terjual dan profit ini nanti kita gunakan untuk menaruh hasil input dari user form nanti kita buat. Oke, di sini kita akan kasih border dulu biar jelas. Oke, jadinya seperti ini ya. Nah, jika sudah, langkah berikutnya sekarang kita akan membuat penghitungan di sini, yaitu di sini ada profit bulan ini, terus total penjualan ya. Dan di sini dia adalah keterangan dari nama tabel ini apa gitu. Nah, di sini kita akan kita akan buat dia di sel V6 terus sel AB6. Sel V6 ya. Oke, nah di sini kita buat. Kenapa saya samakan supaya nanti untuk pembuatan itu sama dengan yang tadi. Nah, di sini kita kasih rumus sama dengan sum juga ya.
Oke, seperti itu. Kita blok, karena tadi ini untuk yang profit, berarti kita blok yang dari sini. Oke, kita kunci F4, tutup kurung. Nah, berarti dia hasilnya masih 0. Supaya kelihatan, ini saya kasih merge cell biar agak panjang, jadi kita format jadi RP. Oke, nah di sini saya kasih informasi di situ total profit. Oke, sini saya kasih warna ya biar terlihat jelas. Oke, terus yang di sini tadi dia untuk AB ya, berarti ya ini total penjualannya, barang yang terjual di AB. Oke, kita kasih rumus juga yang sama dengan sum, tapi yang kita blok itu di bagian terjual. Kunci, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita kasih keterangan terjual. Oke, kita kasih di sini formatnya dia number. Terus kita klik di bagian use operator. Nanti ketika dia lebih dari 3 digit, maka dia ada titiknya pembatasnya. Oke, nah ini untuk yang profit. Terus yang ini untuk yang jumlah terjualnya. Nah, berikutnya ini sudah selesai. Kita akan buat lagi sekarang di bagian bulan ini atau tabel di bagian bawah. Nah, untuk yang di sini dia itu tabel yang kita gunakan sebagai sumber data dari data atau dari grafik yang di sini. Jadi ini kita dapat dari data grafik yang di tabel sini seperti itu. Oke, di sini saya copy langsung. Saya taruh di baris 14. Nah, seperti ini. Oke. Nah, karena di sini yang dihitung itu adalah jumlah penjualan untuk bulannya, maka di sini kita mengambilnya atau mendapatkan angka-angka di sini itu kita nanti berdasarkan data yang masuk di sini. Nah, oleh karena itu kita akan buat rumus di sini menggunakan rumus sum if ya. Dia berdasarkan tahun dan berdasarkan bulan. Oke, di sini kita masuk dulu ke sini, transaksi sini, lalu kita buat name manager, masuk ke formula, pilih name manager ya. Oke, nah di sini saya hapus dulu. Oke, kita buat yang baru. Saya klik tombol new. Terus di bagian name kita isi misalnya tahun. Di bagian reverse ini kita blok dari sini. Perwakilan saja misalnya seperti itu. Tambahkan 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu klik OK. Berarti di sini nanti sampai dengan 130.000 baris. Nah, itu tergantung Anda masing-masing mau sampai berapa. Terus kita buat lagi yang kedua, yaitu bulan. Terus di sini kita hapus, lalu kita blok yang di bagian bulan. Oke, tambahkan 0 lagi. 1, 2, 3, 4. Kita klik OK. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, di sini kita tutup, kita balik ke dalam sheet data grafik. Oke, nah di sini saya hapus ya. Saya buat rumus yang baru, saya ketik sama dengan sum ifs. Nggak kelihatan ya.
Di sini langsung sama dengan sum ifs buka kurung. Nah, seperti itu. Pertama di sini ada sumring. Sumring itu ya kita ada satu lagi yang belum ya. Nah, kita karena menghitung jumlah terjual, maka di sini kita akan bikin lagi name manager untuk yang jumlah terjual dengan cara klik tombol new lagi. Di sini kita kasih nama jumlah terjual. Dan yang kita blok dia sama dari sini juga. Itu 2, 3, 4. Klik OK. Terus langsung saja kita buat berikutnya di bagian nilai jual ya. Langsung biar nanti nggak buat lagi. Kita klik tombol new lagi. Name-nya kita kasih nilai jual. Reverse to kita hapus, kita blok. Kita kasih 0 lagi. Kita klik OK. Nah, di sini kita sudah punya bulan, jumlah terjual, nilai jual dan tahun. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke sini, kita kasih rumus sekarang di sini. Sama dengan untuk tahun nanti di sini kita ngambilnya itu di A25, bulannya di A25 ya. Terus untuk tahun itu ngambil di C25. Di bagian dashboard ya. Nah, di sini kita hapus dulu. Oke. Nah, karena tadi di sini dia ngambilnya itu dari, nah ini dia ngambilnya itu dari sheet atau dari sheet dashboard ya, maka di sini kita akan buat dulu untuk sheet dashboardnya. Jadi setelah ini Anda buat selesai, kita akan buat lagi di sini. Sheet baru kita kasih nama dashboard. Oke, nah di sini setelah kita kasih nama dashboard, nanti di sini kita akan buat lagi rumus seperti ini. Kita buat rumus di bagian sini ya. Kita akan buat di bagian sini untuk rumus yang nanti kita hubungkan dengan mount view yang ada di sheet dashboard sini. Jadi di belakang dari mount view sini ada keterangan tanggal yang nanti kita gunakan untuk memunculkan data di sini. Oke. Nah, di sini kita mulai dari pembuatannya itu di sini. Jadi kita buat dulu keterangan yang ada di bagian sheet dashboard. Nah, sini keterangannya dari baris 23, saya copy saja ini. Saya masukkan di baris 23. Oke, jadi di sini nanti Anda buat di sheet dashboard itu ada date, years, month, dan day. Oke. Nah, di bagian sini ya, ini isinya adalah tanggal, ini kita copy saja. Oke, seperti ini. Jadi dia isinya berupa, kalau ini kosong nggak masalah karena nanti dia akan terisi otomatis menggunakan mount view yang sudah kita masukkan nanti. Yang berikutnya di sini Anda ketik rumus ya. Saya tampilkan dulu. Oke, seperti ini. Jadi ini nggak usah pakai rumus, kosong saja nanti isinya.
Terus di sini menggunakan rumus. Rumusnya years ya, yang diklik tanggal di sini. Terus yang di bawahnya ada month, klik tanggal yang di sini, fungsinya mengambil bulan. Terus day, masukkan atau klik juga yang tanggal di sini. Oke, seperti itu. Nah, berarti kalau sudah, kita akan masuk ke bagian pembuatan rumus di sini. Nah, di sini kita bikin rumusnya sum ifs ya, jumlah tahun, terus kita klik sel C25 di bagian sheet dashboard, terus kita kasih bulan nanti dan kita klik di sel A24. A24 itu berarti yang di bagian sheet dashboardnya ya. Oke, di sini kita buat rumus sama dengan sum ifs. Kita ketik di situ ada jumlah ya. Nah, ini jumlah terjual muncul. Ini adalah nama tadi kita buat di bagian name manager ya. Titik koma, kriteria yang pertama adalah tahun. Kriteria satunya berarti kita klik di bagian dashboard sini yang tahun, berarti yang ini. Oke, kita kunci. Titik koma lagi. Kita ketik yang kedua adalah bulan. Titik koma, nah, bulan itu berarti kita ambil yang di bagian sini ya. Oke, di sini kita ketik rumus sama dengan sum is, buka kurung, lalu di sini kita masukkan sum rank-nya karena kita hitung adalah di bagian jumlah terjual, berarti kita ketik jumlah terjual. Terus di sini kita kasih titik koma. Kriteria rank pertama di situ berarti dia adalah tahun. Titik koma lagi untuk kriteria satunya di sini kita isi di bagian dashboard, yaitu di bagian tahun sini. Kita kunci dengan cara tekan F4, titik koma lagi, baru kita masukkan yang bulan. Oke, titik koma. Nah, di sini kita ambil kriterianya itu dia kembali ke data grafik sini, lalu Anda klik yang di bagian bulan pertama ini, yaitu di Januari. Oke, dikunci F4, terus tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita copy ke samping saja. Oke. Nah, di sini kita ganti ya, kita ganti kalau yang yang ini kan dia masih di bulan Januari. Nah, di sini kan dia bulan 2. Berarti bulan 2 di situ kita tarik saja di sini menjadi bulan Februari, enter. Ini pun juga sama. Kita tarik bulan Maret. Bulan 4 berarti di bulan April. Bulan 5 berarti di bulan
Mei, 6 berarti Juni, 7 berarti Juli, 8 berarti Agustus, 9 berarti September, 10 berarti Oktober, 11 berarti November, 12 berarti Desember. Oke, seperti itu. Nah, di sini angkanya 0 semua ya, karena di sini transaksinya itu belum ada gitu ya. Contoh misalnya, kalau saya copy nih ya, transaksi dari sini, kita akan cek. Saya copy dari sini misalnya. Nah, maka otomatis dia akan langsung ada isinya ya. Nah, langsung muncul di sini jumlah penjualannya berapa. Terus di sini total penjualannya berapa. Nah, di sini kan dia tahun 2018. Nah, berarti misalnya tahun 2018, di sini kita ganti jadi tahun 2018 misalnya. Oke, maka di 2018 kita cek di sini. Nah, otomatis di situ juga akan muncul. Untuk bulan 1 sampai dengan bulan 4 tuh nggak ada, karena memang di sini itu tidak ada bulan 1 sampai dengan bulan 4 seperti itu. Nah, jika di sini sudah selesai, langkah berikutnya kita akan membuat lagi di bagian bawah sini ya. Nah, di sini. Oke, nah di sini yang perlu Anda buat pertama di bagian tabel sini ya. Oke, di sini ada pertama di bagian sel sini. Di bagian baris ke-18 atau A18. Nah, di sini kita kasih tanda bagian baris A18, kita kasih warna. Nanti sel itu kita akan gunakan untuk mengisi tanggal yang nanti berasal dari coding ya. Nanti untuk coding saya akan tampilkan. Oke, jika sudah, misal di sini kita isi langsung tanggal 5 bulan 8 tahun 2019 misalnya. Terus setelah itu kita buat lagi tabel seperti ini. Oke. Nah, di sini tabelnya itu berisi tanggal ya. Formatnya begini. Jadi dari A18 min 1. Jadi dia itu ini berfungsi untuk menampilkan data yang ada di bagian dashboard sebelah sini. Makanya dia itu tanggal ini dikurang 1, maka di tanggal 6. Ini juga sama, berarti dari A20 dikurang 1. Berarti di sini kita akan buat, kita ketik sama dengan sebentar dari base 20 ya. Itu sama dengan yang diklik min 1. Nah, seperti itu. Terus di bagian sini kita sama juga, sama dengan yang ini diklik min 1. Oke. Lalu kita copy ke samping sampai dengan 30 baris, 30 kolom. Oke, seperti ini. Jadi dia sampai tanggal 5 ya. Tanggal 5 bulan 7. Ini tanggal 4. Nah, supaya tampilannya itu dia simple, kita singkat tampilannya dengan format yang lain ya. Ini kita blok, masuk ke sini, masuk ke more number format, pilih yang custom, lalu Anda cari yang MMY. Oke, atau DMM. Nah, seperti itu. Jadi dia tanggal sama bulan saja. Oke, kita klik. Nah, maka tampilan seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, langkah berikutnya sekarang kita masuk ke bagian isinya seperti ini. Nah, untuk isinya ini didapat dari sini ya. Jadi jumlah data, jumlah yang tadi kita pakai,
terus data tanggal, lalu di sini tanggalnya kita ambil dari yang atas, terus untuk tahun kita ambil dari dashboard yang di bagian C25. Oke, kita akan buat rumusnya. Di sini kita ketik sama dengan sum ifs. Kita klik di sini ada jumlah, titik koma, lalu ada lagi apa tadi, tahun ya. Nah, untuk tahun di sini kita klik yang di bagian sini ya. Nah, ini tahun. Kunci, titik koma lagi, bulan. Oke. Nah, untuk bulan itu kita ambil dari sini. Berarti yang dari sini. Ini kok bulan, tanggal ya. Nah, karena dia tanggal berarti ini ini ada penambahan lagi di bagian sini. Kita buat lagi name manager yang baru. Kita kasih nama tanggal. Sama dengan ada blok dulu ini. Oke. Baru kita buat rumusnya di sini tadi. Sama dengan sum ifs, buka kurung. Terus di sini kita isi yang jumlah terjual. Titik koma. Kita isi langsung tanggal ya. Nah, ini tanggal. Titik koma. Akhirnya kita klik yang ini. Terus kita kunci. Kuncinya itu kunci kolom. Kunci kolom itu berarti tanda dolarnya itu setelah sebelum kolom A. Nah, seperti itu. Titik koma lagi. Tahun ya. Nah, tahun ini kita ambil dari dashboard. Yaitu yang ini. Dikunci, tutup kurung. Oke, nah seperti itu. Nah, di sini dia belum ada isinya karena tahunnya 2019, sedangkan data di sini dia 2018. Nah, di sini kita akan coba saya masukkan data di sini. Taruh di sini. Oke, berarti bulan Juni ya. Nah, di sini kita akan ganti juga di bagian sini menjadi tahun 2018. Terus dia tanggalnya 14/6/2018. Oke, kita akan cek. Nah, ini kita copy ke samping dulu. Oke, dia dari ini Juni sampai dengan Mei, sedangkan di sini data yang kita punya itu Juni sampai dengan November. Untuk yang Juni ya. Nah, ini ke sini kita kasih border dulu. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya setelah selesai kita akan buat lagi di bagian dashboardnya sini ya. Kok dashboard apa namanya, form ya. Kita buatkan form dulu. Nah, di sini kita masuk ke developer, masuk ke Visual Basic. Oke, di sini kita tambahkan form baru. Nah, untuk penambahan form barunya itu Anda sesuaikan dengan ukuran masing-masing.
Oh, salah ya. Saya hapus dulu. Harusnya kita bikinnya di sini. Oke. Nah, dia bentuknya seperti ini. Nah, untuk isinya kita tinggal copy dari sini saja. Ya, nah, dia isinya seperti ini ya. Oke, nah di sini saya jelaskan dulu. Pertama di sini namanya adalah kode text box. Ini dia tanggal, saya menggunakan date picker. Ini dia tahun, terus ini terjual, terus ini bulan, terus ini K tanggal, terus ini dia nilai. Lalu di sini dia ya simpan. Oke, nah untuk codingnya kita nggak usah bikin di sini, kita ambil dari sini aja langsung. Nanti saya kasih codingnya. Pertama codingnya di bagian user form inisial. Oke, nah di sini kita copy coding ini. Nah, kita masukkan di sini, masuk ke bagian user form. Kita ganti klik menjadi inisial. Kita taruh di dalam sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita akan tes ya. Di sini kita akan tes apakah berjalan atau enggak ininya, formnya. Jadi kalau saya jalankan seperti ini, nah di sini muncul seperti ini ya, ada mount view sheet3.mount view. Nah, itu kenapa muncul? Karena di bagian sheet 3 sini atau dashboard sini kita belum masukkan mount view. Oke, kita masukkan dulu. Caranya klik developer, pilih insert. Nah, di sini Anda klik di bagian more tools, more controls ya. Klik. Setelah muncul seperti ini, nanti Anda geser ke bawah, cari yang namanya mount view. Nah, ini mount view. Microsoft Mount View, klik, pilih OK, lalu diklik aja di sini. Nah, dia muncul seperti ini. Saya taruh di sini misalnya dulu sementara untuk dekat dengan sini. Lalu kita akan coba jalankan form yang tadi. Dulu coding untuk membuka formnya dulu ya. Nah, di sini saya kasih dulu namanya. Namanya adalah form input. Lalu kita buat tombol ya. Di sini tombol saya menggunakan shapes. Ini kita gunakan dulu untuk membuka form yang tadi apakah berfungsi atau enggak. Setelah shapes dimasukkan, masuk developer, Visual Basic, lalu kita tambahkan modul. Saya kasih nama modul utama. Ini kita ketik sub buka form. Lalu kita ketik perintahnya adalah form input .show. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita klik kanan, shapes-nya masuk ke assign makro, kita klik buka form. Belum mau. Oke, kita klik di sini. Nah, dia sudah bisa ya. Nah, di sini ketika kita membuka pertama kali formnya, maka dia tampil seperti ini, langsung muncul kode ya, kode TR bla 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 bla, nah, seperti itu. Nah, di sini dia ada tanggalnya, kita ganti dulu format di bagian sini. Nah, ini dia berupa tanggal, kita ganti jadi general. Oke. Nah, dia seperti ini hasilnya. Terus lanjut ke bagian coding, tombol simpan, ini kita klik 2 kali. Lalu kita klik atau kita copy di coding simpan.
Kita masukkan di sini. Oke. Terus lanjut lagi di bagian coding tanggal. Nah, ini kita copy. Masukkan ke dalam coding tanggal di form sini. Nah, ini kita ganti menjadi Cheng. Masukkan di dalam sini. Oke, seperti itu. Kita hapus. Ya, terus di bagian text box ini kita copy juga, ini format untuk rupiahnya ya. Taruh di sini. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan tes memasukkan data. Nah, di sini saya ganti menjadi misalnya terjual 87 dengan profit 500.000. Kita klik tombol simpan. Muncul pesan seperti ini, kita klik OK. Kita cek di bagian sini. Nah, ini ya, sudah masuk, yaitu Mei tanggal 7, 87 dan 500.000 seperti itu. Oke. Nah, berikutnya di sini tadi ini kita akan kita akan cek lagi ya di bagian sini apakah nanti dia muncul atau enggak angka-angka yang di sini tadi. Di sini kita ambil saja misalnya tanggal 14 ya. Berarti tanggal 14 itu ini tanggal 7. Ini tanggal 7. Berarti di sini kita isi tanggal 14 6 2018. Yes. Oke, di sini munculnya tanggal 13 ya. Sedangkan di sini dia tanggal 14. Kita naikkan lagi tanggal 17 misalnya. 16, 15, 14. Nah, di sini kita ganti kita cek. Oh ya, dan sini dia 0 itu karena dia yang kita kunci yaitu dia nggak ke samping. Jadi ini kita ganti kuncinya di sini. Jadi kunci baris. Nah, seperti itu. Lalu kita copy ke samping. Nah, oke. Nah, dia sudah muncul di sini tanggal 14 ya. Sudah muncul angkanya seperti itu. Oke, berikutnya kalau sudah muncul, maka langkah berikutnya kita akan membuatkan grafik. Nah, membuatkan grafik yang kita masukkan di dashboard sini. Oke, pertama ini kita geser dulu ke bawah. Oke, nah di sini kita buat grafik. Pertama, grafik yang kita buat itu untuk yang ini ya. Oke, kita buat grafik. Kita akan coba membuat rumus untuk grafik tersebut. Oke, rumusnya di sini kita buat ada beberapa atau ada 3 rumus yang nanti kita buat ya. Contoh di sini. Nah, di sini dia contohnya itu ada 3 rumus grafik yang nanti kita buat. Pertama ada dummy. Yang kedua ada tanggal ya, nih. Yang ketiga ada terjual ya. Nah, sedangkan nanti untuk grafik yang di sini itu didapat dari terjual atau rumus ini ya, yang rumus terjual yang nanti kita akan buat di sini. Nah, ini. Oke, pertama kita akan buat dulu rumusnya. Pertama untuk yang tanggal, data bantu ini sama terjual. Kita klik formula, name manager, tombol new.
Kita ketik rumus. Saya kasih nama D tanggal. Kita ketik sama dengan offset, buka kurung. Lalu kita klik yang di sini. Titik koma 0, titik koma 1, titik koma 1, titik koma, kita klik yang di sini. Nah, ini. Tutup kurung, enter. Ini kalau saya klik, maka dia seperti ini larinya. Oke, seperti itu. Terus ini dia kliknya salah ya. Ini kita edit lagi. Nah, ini harusnya dia kita mengkliknya terlalu ke depan. Offset. Buka kurung, kita klik yang di sini. Titik koma 0, titik koma 1, titik koma 1, titik koma, klik yang ini tadi. Oke. Nah, ini hasilnya. Berikutnya rumus kedua. Kita kasih nama data bantu. Kita buat rumus sama dengan offset. Kita klik yang ini. Titik koma 0, titik koma 1, titik koma 1. Titik koma lagi, kita klik yang di sini. Sama juga. Oke, terakhir kita bikin D terjual. Reverse to-nya sama dengan offset. Terus di sini kita kasih klik yang di sini. Titik koma 0, titik koma 1, titik koma 1. Titik koma, klik juga yang di sini. Tutup kurung, enter. Oke. Lalu kita close. Nah, sini kita ada D terjual, ada D tanggal, ada data bantu. Kalau D terjual, dia kalau kita klik maka ngebloknya sampai di sini aja. Oke, nah di sini kita akan bikin grafik. Kita klik insert kolom. Nah, ini kita klik kanan, pilih select data. Nah, untuk ini datanya kita klik add. Kita isi di sini seriesnya itu kita hapus, lalu kita klik yang diterjual sini. Oke, lalu kita hapus itu sampai dengan tanda seru. Nah, itu. Lalu kita klik tadi nama rumus yang kita gunakan di sini. Masukkan yang D terjual. Yes. Kok di sini munculnya? Kita ketik saja D terjual ya. Yes, kok di situ? Sebentar ya. Oke, kita ulangi. Kita hapus, kita klik yang di sini, lalu kita hapus sampai tanda seru, kita ketik D terjual. Nah, oke. Nah, di sini sudah muncul grafiknya sampai seperti ini bentuknya. Kita klik OK, kita tarik. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, di sini kita copy atau kita cut, masukkan di sini. Oke, ini untuk grafiknya. Terus berikutnya, untuk grafik berikutnya kita akan buat untuk yang ini. Nah, di sini sama, kita klik insert kolom juga. Oke, nah di sini kita klik kanan, pilih select data. Kita
Terus di sini kita masukkan chartnya itu yang ini. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya hasilnya. Lalu kita cut. Anda masukkan di sini. Oke, nah nanti kita atur. Grafik berikutnya kita buat yang ini. Jadi di sini Anda masukkan lagi. Grafik. Pilih select data, terus di sini kita blok. Oke. Nah, di sini untuk tampilannya nanti di sini kita edit ya. Anda blok yang di sini. Nah, ini. Lalu kita klik OK. Oke, seperti itu. Oke. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, memang masih kosong karena memang belum ada datanya. Kita cut, kita taruh di sini. Nah, oke, kalau sudah di sini kita akan atur grafik kita masing-masing. Jadi untuk yang di sini dia sudah selesai ya, ini juga sudah selesai. Kita sekarang fokus ke bagian pengaturan dashboard sini. Oke, di bagian sini kita masukkan ada shapes. Oke, shapes-nya itu ada beberapa. Nah, kita akan buat yang di bagian sini dulu. Nah, ini. Oke, di sini kita atur ukurannya, kita kecilin. Di sini warnanya saya ngawur dulu karena memang supaya tidak panjang, nanti Anda bisa mengatur sendiri untuk warna-warnanya. Oke, seperti ini. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang ini kita kasih langsung link. Nah, sini kan dia ngelinknya itu untuk total penjualan bulan ini. Berarti dia itu kita klik, pakai sama dengan di sini. Kita masuk di bagian data grafik. Nah, ini dia. Terjual. Kita kunci. Terus kita enter. Maka di sini harusnya sudah muncul angka. Kita buktikan dengan kita ubah warna hurufnya menjadi warna putih. Nah, ini dia hasilnya. Oke, nah Anda di sini kasih keterangan di atasnya, misalnya jumlah terjual bulan ini. Nah, gitu. Ini taruh di sini. Lalu di bagian bawahnya juga sama. Kita taruh. Kita isi jumlah terjual seluruhnya. Oke, nah untuk yang ini berarti kita ambilnya itu yang di bagian jumlah semuanya ya. Berarti kalau semuanya itu kita ambil di bagian data transaksi sini, kita ambil yang di sini. Nah, itu. Kunci F4, enter. Oke, maka di sini dia sudah ada isinya harusnya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ini grafik kita taruh di sini. Sama seperti yang di sini ya. Nah, ini. Kita taruh di sini. Kita atur sedemikian rupa. Nah, untuk angka di sini atau untuk formatnya di sini, untuk keterangan di sini kita Kita ganti ya, kita ganti dengan ini kita klik, Anda klik sama dengan di sini. Lalu kita klik di bagian tahun sini. Nah, itu. Enter, maka otomatis dia menyamakan tahun di sini nanti. Terus untuk keterangan yang di dalam sini ya, ini juga sama. Nah, itu ini berarti kita ambil bukan dari sini tapi dari bagian data grafik, Anda klik yang ini. Nah, ini.
dikunci, enter. Nah ini, oke, sudah selesai. Oke, nah berikutnya di sini, kalau misalnya kita coba tes mengisi ya di bagian sini, nah kita akan isi misalnya tanggal 2 Mei ya. Ini kita isi misalnya menjadi 125 misalnya, untuk profitnya itu 500.000, kita simpan. Oke, nah di sini dia langsung otomatis datanya akan nambah di sini. Ini pun juga nambah. Oke, kita lanjut sekarang di bagian bawah sini ya. Nah, ini kita atur dulu. Date pickernya itu kita atur, kita letakkan di sini, kita tutupi. Nah, ini. Kalau misalnya Anda memperbesar date picker ini menyamakan ini, maka Anda harus memperbesar hurufnya ya. Ini kita samakan aja dengan date pickernya supaya nggak memperbesar hurufnya. Oke, di sini kita atur date pickernya, kita klik kanan, pilih format control. Lalu di sini kita pilih di bagian properties, pilih yang don't move. Nah, seperti itu. Oke, nah kalau sudah, ini kita atur di sini. Di sini pun juga kita atur, taruh di sini. Oke, nah seperti itu. Nah, untuk chart title ini juga sama ya. Ini kita kasih kita kasih juga linknya itu di sini, kita ambil dari sini, sama dengan kita klik di tahun sini. Oke. Terus ini juga sama. Ini kita isi sama dengan, nah di sini ada Anda ambil dari bulan yang ada di sini. Nah, Mei. Atau misalnya tidak perlu Anda kasih, cukup Anda ketik saja di sini data 30 hari sebelumnya. Terus di bagian sini Anda hapus saja angkanya karena nggak kita gunakan. Ini juga dihapus. Oke. Kita kecilin. Ini juga sama. Kita taruh di sini. Ini kita atur lagi ke atas. Oke. Kita matikan di bagian grid line. Terus di sini kita ganti, atau kita duplikat ini. Kita duplikat. Ini juga sama. Taruh di sini. Ini kita sejajarkan. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya di sini kita kasih shapes lagi di atas. Ini sebagai nanti judul.
Oke, itu tombolnya kita taruh di sini ya. Nah, tombol ini kita kasih nama menjadi open form. Lalu kita atur teksnya, ke tengah. Berikutnya di sini bisa Anda kasih judul. Namanya sistem pencatatan transaksi penjualan. Oke, nah seperti itu. Nah, ini gambaran kasarnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan masukkan coding di bagian data tanggal sini, atau di bagian date picker sini, atau di bagian mount view-nya. Oke, di sini untuk mount view, dia codingnya itu kita copy dari sini. Nah, ini codingnya untuk di bagian mount view. Kita klik 2 kali sini. Di sini kita ganti menjadi ceng. Sorry, di bagian sini kita langsung copy seperti ini. Oke, kalau sudah, kita buat lagi sekarang untuk yang tombol yang di sini. Ini saya kembalikan lagi. Oke, kita akan buat tombol di samping sini untuk yang tadi. Caranya kita menggunakan developer, insert, pilih yang spin ini ya. Kita masukkan di sini. Oke, nah di sini untuk codingnya langsung kita copy dari sini. Nah ini, jadi ada 2 coding, spin down dan spin up. Ini kita copy aja langsung. Nah ini sheet 2 A18, 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 min 7 plus 7. A18 itu didapat dari yang di sini tadi, A18. Nah ini. A18 sheet 2 itu yang ini. Nah ini. Nah, ini kita ganti, kita hapus saja ini. Oke, kalau sudah dihapus, ini kita cek dengan cara kita developer, masukkan, matikan design mode-nya, kita klik. Nah, ini, maka dia tanggalnya akan berubah. Oke, seperti itu. Nah, di sini pun dia juga harusnya datanya berubah ya. Dia 17 April. Ini sih juga sama, 17 April. Nah, ini. Ini juga berubah harusnya. Nah, ini sudah berubah. Nah, berikutnya kalau sudah, sekarang kita masuk ke bagian sini. Nah, ini kita ganti menjadi total terjual, itu berarti kita ambil dari data transaksi sini. Anda klik yang ini. Oke, nah ini tinggal kita kasih lagi hurufnya atau warnanya. Terus yang di sini sama, berarti total terjual atau transaksinya. Kita ambil dari sini juga, berarti yang ini. Oke.
Nah, seperti itu. Oke, nah berikutnya di sini kita akan coba di sini tadi ya. Kalau kita klik tanggal di sini misalnya, kita tampilkan dulu. Kita belum nyoba dari sini di bagian one view-nya, kita klik tanggal 8. Nah, ini dia belum belum kita cek di bagian belakang sini apakah berubah atau belum datanya. Februari 2018. Nah, dia masih 27 bulan 8 18. Nah, di sini harusnya dia berubah ya datanya ya. Kita klik dulu. Nah, dia belum berubah. Berarti kita ganti di sini untuk format perintahnya itu menggunakan monView date click. Berarti kita cek dulu apakah dia monView date click. monView date click. Oke, dia sudah monView date click padahal ini B23 ini ya. Ini kita ganti sekarang berarti menjadi B23. Oke, seperti itu. Oke, kita cek lagi. Klik. Nah, sudah berubah. 2018 kita ganti jadi 2019 bulan April misalnya. Nah, ini sudah berubah juga jadi bulan April ya. Tahun 2019 seperti itu. Oke, nah jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita akan membuat di bagian tombol new dan coding atau bagian di sini ya, kolomnya ini. Nah, di sini untuk tombolnya kita tambahkan lagi. Kita buat tombol button di sini. Kita klik kanan, pilih view code. Nah, di sini kita akan kasih coding, kita ambil dari sini, kita ambil dari yang sini tadi ya. Nah, ini kita copy saja ini. Nah, ini. Kita copy, kita masukkan ke dalam tombol yang tadi Anda buat. Nah, ini. Oke. Ini fungsinya nanti ketika kita klik dia akan menghapus data yang ada di sini. Nah, ini. Dan juga di sini juga dihapus. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan fungsikan, kita kasih nama dulu. Captionnya di sini kita ganti menjadi new. Kita tutup, matikan. Oke, nah di sini kita akan coba klik tombol new, maka akan muncul seperti ini. Kalau kita klik yes, nah maka datanya akan dibuang seperti itu. Terus saya kembalikan lagi datanya ya. Saya kembalikan lagi di sini bulan Mei ada 2 tadi. Oke. Ini juga sama. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya di sini kita akan buat option button untuk mengganti grafiknya. Option button terdapat dari sini. Oke, ini kita ganti menjadi kolom chart. Kita copy.
Yang ini kita ganti menjadi line chart. Nah, itu. Jadi ini fungsinya ketika kita klik nanti grafiknya akan berubah sesuai dengan yang kita pilih. Oke, untuk codingnya berarti sekarang kita copy dari sini saja. Nah, ini. Klik kanan, pilih assign makro, kita pilih edit ya. Ini untuk yang tadi mau saya copy. Nah, di sini ada keterangan, ada chart 1 ini ya. Ini saya hapus dulu nih ke double. Nah, jadi chart 1 itu adalah chart yang ini. Nah, ini namanya adalah chart 1. Sekarang kita cek di sini dia chartnya chart berapa. Nah, di sini dia chart 3 ya. Berarti kita akan membuat namanya di chart 3. Nah, ini kita namanya chart 4. Ini chart 6. Oke. Kita copy tadi codingnya. Nah, ini kita buat di dalam modul ya. Jadi di sini ada modul baru seperti itu. Kita buat juga di sini. Kita klik ini, insert, pilih modul, lalu kita taruh di sini. Nah, ini kita ganti menjadi chart 3. Oke, nah seperti itu. Lalu kita akan hubungkan ini dengan codingnya. Ini kolom chart, berarti kita pilih yang grafik kolom. Yang ini dia line, berarti kita pilih yang grafik line. Kita tes line. Nah, dia seperti ini bentuknya, kolom. Nah, dia seperti ini, oke. Nah, jika sudah di situ Anda bisa menambahkan informasi. Di sini ada data label. Nah, seperti ini. Nah, ini pun juga sama, Anda juga bisa menambahkan data label nanti ketika datanya itu muncul. Ini pun juga sama. Oke. Nah, jika sudah, tugas Anda sekarang adalah memodifikasi atau memberikan warna di dalam grafik atau di dalam dashboard ini sesuai dengan keinginan Anda. Yang nanti hasilnya itu harusnya sesuai dengan yang Anda ingat seperti ini ya. Oke. Untuk tutorial kali ini sampai sini dulu ya. Kita akan lanjut lagi untuk pembahasan surat masuk surat keluar seperti yang kemarin saya sampaikan. Kita akan lanjut lagi untuk yang kali ini. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya.